Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan analisis buku tematik kelas 3 tema 3 benda di sekitarku. Kelompok 3 terdiri dari Arya Chandra Wiguna, Deviani Oktari, Vira Ayu Dwi Putri, Celia Desa Putri, dan Julian Tika. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari subtema 1 yang berjudul Aneka Benda di Sekitarku. Pada halaman 2-6 terdapat teks mengenai benda-benda di sekitar kita. Dalam teks ini terdapat konten IPS mengenai lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian terdapat karakter sosial, interaksi antar siswa. Hasil analisis kognitifnya, anak akan memahami bagaimana membedakan benda, jenis benda, sifat fisik, dan ciri benda. Lalu afektifnya, anak dapat membedakan benda dengan bukan benda dengan melihat warna, bentuk, ukuran, dan sifat benda, kemudian mengelompokkannya. Lalu halaman selanjutnya, halaman 8-11. Pada halaman ini terdapat teks mengenai benda yang dibuat dari bermacam-macam bahan, benda-benda yang menghasilkan bunyi, dan lain-lain. Pada halaman 10 terdapat interaksi sosial bersama teman-temannya, guru-guru, dan orang tua ketika berdiskusi. Hasil analisis kognitifnya, anak mengetahui mengenai benda-benda yang menghasilkan bunyi atau alat musik, lalu mengetahui bermacam-macam bahan benda. Afektifnya, anak mempraktekkan benda yang menghasilkan bunyi atau alat musik. Halaman 12-15. Pada halaman ini, anak diminta untuk mengamati benda dan teks mengenai benda yang terbuat dari kayu serta pengolahannya. Hasil analisis kognitifnya, anak mengamati benda yang terbuat dari kayu serta pembuatannya. Afektifnya, anak mengetahui tentang benda yang terbuat dari kayu dan bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya, halaman 16-18. Pada halaman ini terdapat teks mengenai hutan, jenis-jenis pohon, fungsi hutan, penambangan pohon, dan banjir. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Dalam pembelajaran ini juga dibahas mengenai bermusyawarah. Pada pembelajaran ini terdapat konten IPS mencintai dan memelihara lingkungan sekitar, dan terdapat karakter sosial anak ketika berdiskusi atau berinteraksi bersama teman-temannya untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu anak juga mampu berpikir kritis. Hasil analisis kognitifnya, anak dapat mengamati dan mengetahui mengenai hutan, penebangan pohon, dan lain-lain. Afektifnya, anak dapat memecahkan masalah mengenai penebangan pohon secara liar. Lalu halaman 19-21. Pada halaman ini terdapat teks mengenai kegunaan kayu. Pada pembelajaran ini siswa belajar mengenai menangkap dan melempar bola. Dalam pembelajaran ini terdapat kegiatan berdiskusi bersama orang tua. Dalam hal ini terdapat interaksi anak dan orang tuanya. Hasil analisis kognitifnya, anak memahami mengenai menangkap dan melempar bola. Efektifnya, anak mengetahui bagaimana menangkap dan melempar bola. Psikomotoriknya, anak berlatih menangkap dan melempar bola. Selanjutnya, pada halaman 22-26, halaman ini terdapat teks mengenai kertas di sekitar kita. Kemudian, anak diminta untuk berdiskusi mengenai menghemat kertas. Pada halaman 24, terdapat teks percakapan Udin dan teman-temannya. Dalam pembelajaran ini, terdapat interaksi sosial anak dan teman-temannya. Ketika berdiskusi, anak juga mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kognitifnya, anak mengamati teks mengenai kertas di sekitar kita. Afektifnya, anak mengetahui mengenai benda yang terbuat dari kertas dan proses pembuatan kertas. Lalu selanjutnya pada halaman 27-28, halaman ini terdapat teks mengenai kegunaan kertas. Dalam teks ini juga dibahas mengenai alat musik. Kognitifnya, anak dapat mengamati teks mengenai alat musik. Afektifnya, anak mampu memainkan alat musik. Psikomotoriknya, anak berlatih menampilkan kemampuannya secara bergiliran. Lalu selanjutnya halaman 32-34, halaman ini terdapat teks mengenai plastik, solusi dan masalah. Dalam teks tersebut membahas mengenai manfaat dan masalah pada plastik, serta solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh plastik. Dalam pembelajaran ini akan muncul karakter sosial mengenai cinta lingkungan, menjaga lingkungan, dan interaksi sosial. Hasil analisis kognitifnya, siswa memahami mengenai manfaat dan masalah yang ditimbulkan oleh sampah,
serta memahami bagaimana mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Efektifnya, anak mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dan mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Siswa juga dapat menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Lalu selanjutnya halaman 35 sampai 37. Pada pembelajaran ini, anak diminta untuk berdiskusi mengenai bagaimana mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Siswa juga diminta untuk mengamati sampah plastik di lingkungannya. Siswa juga diminta untuk bermusyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik. Dalam pembelajaran ini akan menimbulkan karakter sosial, peduli lingkungan, interaksi dengan teman. Hasil analisis kognitifnya, siswa memahami tentang cara mengurangi sampah plastik. Efektifnya, siswa mengetahui tentang cara mengurangi sampah plastik. Siswa juga menanamkan sikap peduli sosial. Lalu, pada halaman 38 sampai 40, pada halaman ini, anak belajar bermain bola tangan sesuai dengan aturan permainannya. Pada pembelajaran ini terdapat karakter sosial anak mengenai interaksi sosial dengan teman-temannya. Hasil analisis kognitifnya, anak memahami tentang aturan permainan bola tangan. Psikomotoriknya, anak melakukan praktek permainan bola tangan sesuai dengan aturan permainannya. Lalu, halaman 41 sampai 43, halaman ini siswa belajar mengenai bahan dan sifat yang digunakan untuk membuat suatu benda. Siswa juga diminta untuk mengamati benda-benda di sekitarnya. Dalam halaman ini tidak terdapat karakter sosial. Hasil analisis kognitifnya, siswa mengamati mengenai bahan dan sifat yang digunakan untuk membuat suatu benda. Efektifnya, siswa mengetahui bahan dan sifat yang digunakan untuk membuat suatu benda. Selanjutnya ada pada halaman 44 sampai dengan 45. Di halaman ini, anak diminta untuk bermusyawarah tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Ada pula aspek kognitif dan juga afektifnya yang terdapat pada halaman ini, yaitu anak memahami bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah, lalu siswa juga dapat menerapkan hal tersebut, yakni bagaimana caranya meningkatkan kebersihan di sekolah. Selanjutnya, halaman 46 sampai dengan 49. Nah, pada halaman ini disajikan materi mengenai pengukuran. Lalu, pada halaman 49, siswa diminta untuk melakukan kegiatan bersama orang tua untuk mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Dalam pembelajaran ini terdapat karakter sosial mengenai peduli lingkungan dan juga interaksi sosial antara siswa dengan orang tuanya. Nah, ada pula aspek kognitif. Ini siswa dapat memahami bagaimana cara menghitung jarak dan juga aspek afektifnya menjadikan siswa dapat menghitung jarak dengan menggunakan satuan sentimeter dan juga meter. Pada halaman berikutnya, yakni halaman 50 hingga halaman 51, siswa diminta untuk dapat berdiskusi dan juga menyelidiki bahan untuk membuat benda-benda tertentu. Nah, pada pembelajaran ini, siswa akan memiliki karakter sosial, seperti contohnya berpikir kritis, komunikatif, serta interaksi sosial dengan teman-temannya. Siswa dapat menyelidiki bahan untuk membuat benda-benda tertentu itu termasuk ke dalam aspek kognitif. Lalu, aspek afektifnya, siswa mengetahui bahan-bahan apa saja yang dapat membuat benda tersebut menjadikan suatu benda itu. Selanjutnya, pada halaman 52 sampai 54, siswa diminta untuk menyelidiki satu benda untuk memecahkan satu permasalahan dan untuk mengetahui kekurangan juga kelebihan dari bahan tersebut. Nah, dari pembelajaran tersebut akan muncul karakter sosial. Anak dapat berpikir kritis dan juga mampu memecahkan masalahnya sendiri. Aspek kognitifnya, siswa dapat menyelidiki suatu permasalahan dalam kehidupan, dan aspek afektifnya siswa mampu memecahkan suatu permasalahan. Pada halaman 55 sampai dengan 58 dibahas mengenai satuan meter. Nah, siswa diminta untuk dapat menghitung dan juga dapat berdiskusi bersama orang tua mengenai jenis meteran kain yang diperlukan untuk dapat membuat baju. Dalam pembelajaran ini terdapat interaksi sosial antara anak dan juga orang tuanya. Dan ada aspek kognitif maupun afektif, yaitu tentang siswa dapat memahami dan juga mampu menghitung
menggunakan satuan. Selanjutnya ada subtema 2, yakni tentang wujud benda. Nah, pada halaman 63 terdapat aspek kognitif, yaitu siswa dapat mengetahui cara hitung jarak dan juga cara menghitung ketinggian pesawat. Nah, pada aspek afektifnya terdapat kemampuan agar siswa dapat diajak untuk mempelajari cara menghitung jarak. Nah, terdapat konten IPS yang terkandung, yakni geografi, berupa memahami jarak dan rumah. Halaman selanjutnya, yakni pada halaman 70, terdapat karakter sosial yang terkandung meliputi rasa ingin tahu terhadap pengertian masa pada benda, dan juga karakter sosial, yakni komunikatif, yaitu bertanya pada guru. Nah, aspek kognitifnya yaitu siswa dapat memahami arti masa pada sebuah benda. Nah, ada juga aspek afektif, yaitu siswa dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Halaman 74. Nah, pada halaman ini terdapat karakter sosial yang terkandung meliputi rasa ingin tahu terhadap pengertian volume dan pada benda. Pada aspek kognitif yang terkandung, yakni siswa dapat memahami arti volume pada sebuah benda, lalu aspek afektifnya siswa dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Selanjutnya, pada halaman 79, terdapat karakter sosial yang terkandung yaitu meliputi peduli sosial karena telah membantu temannya yang sakit dan juga karakter bersahabat. Ada pula aspek kognitif yang terkandung yaitu siswa dapat memahami tindakan yang harus dilakukan apabila temannya sakit. Nah, pada aspek afektif yang terkandung, siswa memiliki sikap saling menolong terhadap temannya yang sakit dan mampu bekerja sama dengan temannya untuk mengantarkan temannya yang kesakitan ke UKS. Halaman selanjutnya, yakni halaman 81, terdapat karakter sosial yang terkandung meliputi interaksi sosial dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Ada pula aspek kognitif dan juga afektif yang terkandung pada halaman ini, yaitu siswa memahami bentuk wujud benda padat, dan lalu siswa diajak untuk bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Halaman berikutnya, halaman 83. Pada halaman ini terdapat konten IPS yang terkandung yakni geografi, karena memahami jarak dan rumah. Nah, ada pula aspek kognitif dan afektif yang terkandung, yakni siswa dapat memahami dan juga dapat diajak untuk mempelajari cara tentang menghitung jarak. Selanjutnya, pada halaman 88, yakni terdapat karakter sosial yang terkandung, meliputi interaksi sosial dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Ada pula aspek kognitif dan juga afektif yang terkandung pada halaman ini, yaitu siswa memahami bentuk wujud benda cair melalui ilustrasi gambar, dan siswa dapat diajak untuk bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok. Selanjutnya pada halaman 92. Halaman 92 ini terdapat teks mengenai warga yang sedang bergotong royong di tempat Siti tinggal. Lalu aspek kognitif dari teks tersebut adalah siswa jadi mengetahui cara untuk bisa membantu warga kampung yang sedang bergotong royong. Lalu dari segi afektifnya, siswa jadi memiliki sikap saling membantu dan bekerja sama. Dan terdapat karakter sosial yang terkandung meliputi peduli sosial, kerja keras, tanggung jawab, dan interaksi sosial. Selanjutnya pada halaman 94, pada halaman ini terdapat teks mengenai mengenal benda gas dan juga tugas percobaan yang dilakukan secara berkelompok. Analisis kognitifnya, siswa mengetahui pengertian benda gas. Lalu dari aspek afektif, dengan melakukan sebuah percobaan secara berkelompok, siswa memiliki sikap bekerja sama yang baik. Terdapat karakter sosial yang terkandung yakni bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas berkelompok tersebut dan karakter interaksi sosial. Lalu pada halaman 98 terdapat tugas yang harus dilakukan siswa untuk membuat sebuah teka-teki silang. Analisis kognitifnya, siswa mencoba untuk membuat teka-teki silang. Dari segi afektif, siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik, dan terdapat karakter sosial yang terkandung yakni kreatif
dalam memikirkan pertanyaan dan jawaban yang tepat pada teka-teki silang tersebut. Halaman 102 terdapat teks mengenai siswa yang sedang membantu ibunya untuk memasak. Analisis kognitifnya melalui cerita, siswa dapat mengetahui sebuah benda yang berwujud gas. Dari segi afektif, siswa memiliki sifat penolong dan patuh pada ibunya dalam membantu membuat masakan. Dan terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni peduli sosial dalam membantu ibunya memasak. Lalu pada halaman 105 terdapat sebuah berita mengenai ajakan dari Presiden untuk bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan. Analisis kognitifnya melalui cerita, siswa dapat memahami pentingnya gotong royong dalam menanggulangi sebuah permasalahan. Lalu analisis afektif, siswa diajak untuk memiliki sikap gotong royong, dan terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni peduli sosial berupa kegiatan gotong royong. Pada halaman 109 terdapat teks untuk mengenal aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Analisis kognitif dari teks tersebut, siswa dapat memahami bahwa keberadaan aneka wujud benda adalah anugerah Tuhan yang masing-masing wujud benda memiliki sifat dan fungsi yang berguna bagi kehidupan manusia. Lalu dari segi afektif, siswa memiliki sikap bersyukur atas anugerah Tuhan dan memiliki sikap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Lalu terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni religius dan bersahabat atau komunikatif dalam menjalankan tugas kelompoknya. Pada halaman 114 terdapat cerita mengenai Lani yang menjalani kehidupannya secara sederhana. Lalu, analisis kognitif dari teks ini adalah siswa dapat memahami konsep hidup sederhana melalui pemberian soal. Lalu, dari segi afektif, siswa diajak untuk bersikap sederhana dalam kehidupannya. Dan terdapat karakter sosial, yakni disiplin, dalam menjalani kegiatan membantu ayahnya menjaga toko. Selanjutnya, pada subtema 3 yang berjudul perubahan wujud benda. Pada halaman 119 ini terdapat gambar siswa yang sedang berinteraksi dengan temannya, dan terdapat teks tentang perubahan wujud siswa yang dapat dibaca dan dipahami. Lalu ada segi kognitif yang dapat dianalisis, yaitu siswa membaca teks tersebut dan siswa dapat melakukan interaksi dengan teman-temannya. Lalu dari segi afektif, siswa dapat menumbuhkan interaksi yang baik dengan temannya, gemar membaca dan bersyukur pada ciptaan Tuhan. Lalu dari segi psikomotorik, siswa dapat membaca dan memahami mengenai perubahan wujud benda. Terdapat karakter sosial komunikatif, gemar membaca dan religius, termasuk ke dalam konten IPS sosiologi pula. Pada halaman 120 terdapat teks tentang perubahan wujud mencair dan siswa diminta untuk membacanya. Analisis kognitifnya, siswa membaca teks tersebut. Lalu analisis afektif, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Dari psikomotorik, siswa dapat membaca dan memahami tentang perubahan wujud mencair. Dan terdapat karakter sosial, yakni gemar membaca. Lalu pada halaman 121 hingga 123 ini tidak memuat konten IPS, hanya memuat konten IPA, sedangkan pada halaman 124 sampai 125 tidak memuat konten IPS, dan di sini siswa hanya diminta untuk mengamati saja. Lalu pada halaman 126 hingga 127 terdapat soal matematika, dan terdapat soal-soal yang berkaitan dengan jual beli. Analisis kognitifnya, siswa dapat melakukan kegiatan jual beli. Aspek afektif, siswa mengetahui tentang jual beli dan berinteraksi saat jual beli. Psikomotorik, siswa dapat berperilaku jujur saat melakukan jual beli, dan terdapat karakter jujur dan komunikatif. Pada halaman ini termasuk ke dalam konten IPS, sosiologi, dan ekonomi. Halaman 128 hingga 129 ini tidak memuat konten IPS, melainkan
terdapat muatan SBDP. Lalu pada halaman 131 terdapat kegiatan siswa bersama orang tuanya, yang dimana siswa ini membantu untuk mengamati proses mencair. Lalu analisis kognitifnya, siswa mengamati proses mencair dalam kegiatan sehari-hari. Segi afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan bekerja sama dengan orang tua. Psikomotorik, siswa dapat mengetahui proses mencair dan terdapat karakter sosial komunikatif, bekerja sama, dan rasa ingin tahu, dan terdapat konten IPS sosiologi. Pada halaman 132 sampai 135 terdapat kegiatan percobaan dengan kelompok. Nah, terdapat aspek kognitif yaitu siswa dapat melakukan kegiatan membuat es krim bersama-sama lalu mendiskusikan hasilnya. Kemudian aspek afektif, siswa dapat berinteraksi dengan baik. Psikomotorik, siswa dapat mengetahui cara membuat es krim dan berdiskusi bersama teman-temannya. Terdapat karakter sosial, komunikatif, dan interaksi sosial. Kemudian pada halaman 136 sampai 137 terdapat kegiatan secara kelompok untuk mengetahui tentang peran-peran yang ada di sekolahnya lalu mendiskusikannya. Nah, terdapat aspek kognitif yaitu siswa dapat mencari informasi dengan teman kelompoknya lalu mendiskusikannya. Kemudian afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, berinteraksi dengan baik, dan hidup rukun bersama teman-teman. Psikomotorik, siswa dapat mengetahui peran-peran yang ada di sekolahnya, lalu mendiskusikannya. Kemudian terdapat karakter sosial yaitu komunikatif, rasa ingin tahu, dan hidup rukun, serta interaksi sosial bersama teman-temannya. Kemudian pada halaman 138 sampai 137 terdapat teks tentang bermain peran pada saat bermain sepak bola. Siswa dapat membaca teks tersebut dan memahaminya. Terdapat aspek kognitif yaitu siswa dapat membaca teks tersebut dan mengetahui pembagian peran pada permainan sepak bola. Kemudian afektif, siswa dapat menumbuhkan sikap bekerja sama, berinteraksi dengan baik, gemar membaca, dan meningkatkan rasa ingin tahu. Psikomotorik, siswa dapat mengetahui peran-peran yang ada pada permainan sepak bola dan mempraktekannya. Pada pembelajaran ini terdapat karakter sosial bekerja sama, komunikatif, gemar membaca, dan rasa ingin tahu. Ini termasuk ke dalam konten IPS sosiologi. Kemudian pada halaman 140 terdapat kegiatan siswa bersama orang tua untuk mendiskusikan peran yang ada di sekolah serta menanamkan sikap saling menghormati kepada semua peran yang ada di sekolah. Kognitifnya, siswa berdiskusi bersama orang tua. Afektif, siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap sesama manusia. Kemudian psikomotorik, siswa dapat mengetahui peran yang ada di sekolah dan siswa dapat menghormati setiap peran tersebut. Terdapat karakter sosial komunikatif, rasa ingin tahu, toleransi, hidup rukun, dan bekerja sama. Hal ini termasuk ke dalam konten IPS sosiologi. Kemudian pada halaman 147 sampai 148 terdapat teks mengenai Dayu yang sedang berbelanja ke pasar dan membeli makanan. Kemudian siswa diminta untuk membaca dan memahami teks tersebut. Terdapat aspek kognitif yaitu siswa membaca atau memahami teks cerita. Kemudian afektif, siswa menumbuhkan interaksi yang baik terhadap penjual, dapat mengetahui proses jual beli, kemudian menumbuhkan sikap jujur dan gemar membaca. Kemudian psikomotoriknya, siswa dapat melaksanakan proses jual beli dengan bersikap jujur. Kemudian dalam pembelajaran ini terdapat karakter sosial komunikatif, rasa ingin tahu, jujur dan gemar membaca, interaksi sosial. Kemudian pada halaman 149 sampai 150 tidak terdapat muatan IPS karena dalam halaman ini hanya memuat soal-soal yang termasuk dalam konten matematika. Pada halaman 151 terdapat kegiatan siswa untuk membantu orang tua menjemur pakaian di rumah serta mendiskusikan jenis makanan yang pembuatannya dikeringkan. Kemudian terdapat aspek kognitif yaitu siswa membantu orang tua dan berdiskusi dengan orang tua. Kemudian afektif, siswa menumbuhkan sikap bekerja sama, saling membantu atau tolong-menolong, menjalin interaksi, sikap bekerja sama, kemudian menjalin interaksi yang baik serta hidup rukun dengan orang tua. Psikomotorik, siswa membantu orang tua menjemur pakaian dan mendiskusikan makanan yang dibuat dengan cara dikeringkan. Terdapat karakter sosial bekerja sama, peduli sosial,
komunikatif, hidup rukun, dan rasa ingin tahu. Kemudian pada halaman 152 sampai 153, pada halaman ini terdapat teks mengenai proses mengembun. Terdapat aspek kognitif, yaitu siswa membaca teks tentang proses mengembun. Kemudian afektif, siswa menumbuhkan sikap rasa ingin tahu dan gemar membaca. Psikomotorik, siswa mengetahui tentang terjadinya proses mengembun. Terdapat karakter sosial, yaitu rasa ingin tahu dan gemar membaca. Pada halaman 154, pada halaman ini siswa diminta untuk berdiskusi memahami kata yang belum dipahami pada teks. Kemudian pada halaman 155 tidak terdapat muatan IPS, hanya memuat percobaan dan mengamati hasilnya. Dan pada halaman 156 terdapat gambar dan teks tentang Siti dan teman-temannya sedang membersihkan kelas karena baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Terdapat aspek kognitif, yaitu siswa melakukan percobaan dan membersihkan ruang kelas. Kemudian afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Psikomotorik, siswa dapat melakukan percobaan lalu membersihkan kelas bersama teman-temannya. Terdapat karakter sosial, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Kemudian pada halaman 157 sampai 158 terdapat teks tentang bermain sepak bola. Kemudian siswa diminta untuk melakukan permainan bersama teman-temannya. Terdapat kognitif, siswa melakukan permainan bersama teman-temannya. Kemudian afektif, siswa dapat berinteraksi dengan baik terhadap teman-temannya. Kemudian psikomotorik, siswa dapat melakukan permainan tersebut dengan teman-temannya. Kemudian terdapat karakter sosial, komunikatif, dan interaksi sosial. Kemudian pada halaman 159, siswa diminta berdiskusi dengan orang tua tentang peran yang ada di lingkungan rumah dan proses mengembun di sekitar rumah. Terdapat aspek kognitif, yaitu siswa berdiskusi dengan orang tua tentang peran yang ada di lingkungan rumah dan proses pengembun di sekitar rumah. Kemudian afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, berinteraksi dengan baik terhadap orang tuanya. Kemudian psikomotorik, siswa dapat mengetahui peran yang ada di lingkungan rumahnya dan proses mengembun di sekitar rumah. Terdapat karakter sosial, komunikatif, dan rasa ingin tahu. Kemudian pada halaman 160 sampai 161 pada halaman ini tidak terdapat konten IPS, karena pada halaman ini siswa diminta untuk menyusun paragraf menjadi sebuah cerita. Kemudian halaman 162 sampai 163 siswa diminta untuk mengamati perubahan wujud pada makanan secara berkelompok. Terdapat aspek kognitif, yaitu siswa bekerja secara berkelompok. Kemudian afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian psikomotorik, siswa dapat mengetahui perubahan wujud pada makanan yang ditelitinya. Kemudian terdapat karakter sosial, komunikatif, dan rasa ingin tahu. Kemudian pada halaman 164 sampai 165 tidak terdapat muatan IPS, hanya memuat soal-soal yang termasuk ke dalam konten matematika. Pada halaman 166 tidak terdapat muatan IPS, hanya memuat soal-soal yang termasuk ke dalam konten matematika. Pada halaman ini, siswa diminta untuk meminta bantuan pada orang tua untuk mengamati perubahan kapur barus dan membaca besaran berat yang ada pada kemasan makanan di rumah. Aspek kognitif pada halaman ini yaitu siswa mengamati perubahan kapur barus dengan orang tuanya dan membaca besaran berat. Lalu aspek afektif, siswa dapat berinteraksi dengan baik terhadap orang tuanya dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu aspek psikomotorik, siswa dapat mengetahui perubahan kapur barus dan membaca besaran berat pada makanan. Lalu terdapat karakter sosial, komunikatif, dan rasa ingin tahu. Lalu pada halaman 168 terdapat teks dan gambar dari kelompok yang akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman lain. Aspek kognitif, siswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Aspek afektif, siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri, kreatif, dan komunikatif. Aspek psikomotorik, siswa dapat berbicara dengan baik ketika presentasi. Lalu terdapat karakter sosial, yaitu komunikatif dan percaya diri. Selanjutnya subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada halaman 175 sampai 176, siswa diminta untuk membaca teks tentang bertani garam. Aspek kognitif pada halaman ini yaitu siswa membaca teks tersebut.
Lalu aspek afektifnya yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap gemar membaca, dan aspek psikomotorik siswa mengetahui bagaimana proses menghasilkan garam. Pada halaman ini terdapat karakter sosial gemar membaca. Lalu pada halaman 194 terdapat aspek kognitif, siswa dapat memahami arti dari pemanasan global beserta dampak yang terjadi. Aspek afektif yaitu siswa diajak untuk dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, pada halaman ini terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni peduli lingkungan berupa upaya pengurangan laju pemanasan global. Contohnya dengan memelihara tumbuhan agar pencemaran udara dapat berkurang. Pada halaman 199, aspek kognitif, siswa dapat mengetahui cara mengubah satuan jam ke menit dan sebaliknya. Aspek afektif, siswa diajak untuk bisa bekerja sama dalam sebuah permainan berkelompok mengenai pengubahan satuan jam ke menit. Dan pada halaman ini terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni interaksi sosial antar teman dalam permainan yang dilakukan. Pada halaman 202 terdapat aspek kognitif, siswa dapat memahami bagaimana cara menahan laju pemanasan global serta memahami cara menghitung perbedaan waktu. Aspek afektif, siswa diajak untuk bisa menahan laju pemanasan global dengan cara menghemat penggunaan listrik. Dan terdapat karakter sosial, yakni peduli dengan lingkungan akibat pemanasan global. Pada halaman 207 terdapat aspek kognitif, siswa dapat memahami bahwa posisi matahari sangat ideal dengan bumi. Semua itu berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Aspek afektif, siswa diajak untuk bersikap bersyukur akan nikmat Tuhan dan diharapkan mampu melipat pakaian sendiri. Terdapat karakter sosial, yakni sikap religius dan disiplin. Halaman 214, aspek kognitif, siswa memahami bahwa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Lalu aspek afektif, yaitu siswa diajak untuk menjaga kebersihan sekolahnya sehingga siswa memiliki sikap peduli pada lingkungan. Pada halaman ini terdapat karakter sosial yang terkandung, yakni peduli lingkungan berupa menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Halaman 215, aspek kognitifnya yaitu siswa memahami teknik mengiring bola. Aspek afektifnya, siswa diajak untuk berinteraksi dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan kegiatan menggiring bola dengan temannya. Pada halaman ini terdapat konten IPS, yakni interaksi sosial. Halaman 217-219, pada halaman ini siswa diminta untuk berdiskusi mengenai bagaimana proses terjadinya hujan. Dalam pembelajaran ini terdapat interaksi sosial antara siswa dan teman-temannya dan karakter sosial komunikatif. Aspek kognitif, siswa dapat mengamati bagaimana proses terjadinya hujan, dan aspek afektif, siswa mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan. Halaman 223-225. Pada halaman ini disajikan cerita mengenai Udin yang jatuh ke lantai. Dalam pembelajaran ini terdapat karakter sosial mengenai tolong-menolong dan disiplin. Aspek kognitif, siswa mengamati peristiwa Udin yang jatuh. Lalu aspek afektif, siswa menerapkan sikap tolong-menolong dan disiplin. Halaman 229-232. Pada halaman ini disajikan sebuah teks. Dalam teks tersebut terdapat karakter sosial peduli lingkungan, hidup rukun dan damai, menghormati perbedaan, tolong-menolong, dan lain-lain. Aspek kognitif, siswa memahami bagaimana hidup rukun dan damai di lingkungan masyarakat. Afektif, siswa mampu menerapkan sikap karakter sosial tersebut. Buku tematik kelas 3, tema 3 yang berjudul Benda di Sekitarku ini memiliki 4 subtema, yaitu aneka benda di sekitarku, wujud benda, perubahan wujud benda, dan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dalam buku ini secara keseluruhan membahas mengenai benda yang ada di lingkungan sekitar, bagaimana bentuk dari benda tersebut, dan perubahan wujud benda yang terjadi. Di samping hal tersebut, terdapat juga konten matematika, PJOK, bahasa Indonesia, dan lainnya. Buku ini mengandung banyak karakter sosial seperti interaksi sosial, peduli sosial, komunikatif, peduli lingkungan, toleransi, kedisiplinan, dan lain-lain. Dengan mempelajari buku ini, peserta didik diharapkan mampu memahami mulai dari asal mula hingga perubahan wujud pada benda yang ada di lingkungan sekitarnya serta mampu berkarakter yang baik terutama pada sikap peduli lingkungan.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.